Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang penyambungan dan pencarian kawat CRS Common Running dan Starting pada pompa dorong York. Dan di kesempatan kali ini, kemarin kita telah menentukan output dari kawat sekunder dan output dari kawat sekunder, output dari kawat primer, dan output dari kawat primer. Untuk lebih jelasnya, Anda silahkan menonton video saya yang kemarin tentang perbaikan pompa pendorong ya. Untuk kali ini kita akan menyambung output kawat primer dan output kawat primer. Kita jumper, kita sambung menjadi satu seperti ini ya. Jadi kita kupas-kupas dulu kawat-kawatnya, enamelnya agar terkelupas sehingga dapat kita sambung dan dapat kita solder ya. Dan bagi Anda yang menyukai channel seperti ini tentang penggulungan pompa air, perbaikan pompa air, perbaikan mesin cuci, perbaikan kulkas, dan yang lainnya, saya sarankan untuk subscribe ya, karena di sini saya akan selalu membagikan informasi yang sangat penting bagi Anda tentang cara memperbaiki mesin cuci, pompa air, kulkas, dan yang lain sebagainya. Dan subscribe itu tidak berbayar sama sekali ya. Oke, kali ini kita akan sambung seperti ini ya. Seperti biasanya kita sambung, kita solder. Dan untuk yang kali ini kita telah mendapatkan kawat yang output primer dan output primer. Kali ini kita akan menyambung kawat output sekunder dan output sekunder ya. Di sini akan juga kita sambung untuk menjadi satu kesatuan seperti di sini ya. Kita sambung semuanya. Kita potong seperti ini dan kita sambung, kita kerok atau kita kupas-kupas agar terlihat tembaganya, dan nanti akan kita solder dan kita pasangi selongsong. Saya menggunakan selongsong yang berukuran 2 mili ya. Terserah sih Anda mau pakai selongsong yang ukuran berapa. Ini pun karena kawatnya menggunakan kawat 0,25 dan 0,20, itu Anda sebenarnya bisa menggunakan selongsong dengan ukuran 1 mili dan 2 mili, tapi sesuai selera aja sih. Untuk selongsong Anda bisa mendapatkan di toko online ya, banyak yang jual kok di situ. Dan kita sambung seperti ini. Cara penyambungannya juga tidak perlu tak jelasin secara mendetail, karena saya juga udah sering menyambung dan menyolder kawat-kawat mode seperti ini ya di channel ini, karena banyak sekali tutorial tentang penggulungan pompa yang tak bagikan di channel ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini tinggal ada 4 kabel. Kita akan mencari apa itu kamennya ya. Kamennya itu penggabungan antara kawat primer dan kawat sekunder, kita gabungkan menjadi satu. Dan yang kamen ini nanti kita akan dapatkan ke power listrik ya, paham lah ya. Jadi kamen ini udah tak bilang tadi, kamen ini adalah penggabungan dari kawat primer dan kawat sekunder. Ini yang akan kita hubungkan ke listrik langsung. Dan apabila Anda mengerti, Anda paham, silahkan like video ini. Subscribe-nya juga nggak apa-apa apabila Anda tertarik untuk menyaksikan video ini selanjutnya ya. Dan kita kerok-kerok seperti biasanya, kita kerik, kita sambung seperti ini. Kemudian langsung kita cari kabel, kita hubungkan di sini untuk listrik. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu, kita kerok semuanya. Oke, jangan lupa ya, kalau ngeroknya
atau ngupasnya itu harus rata, karena nanti apabila nggak rata itu akan sulit terhubung apabila kita solder seperti itu. Harap Anda paham, harap Anda mengerti seperti itu ya. Dan kali ini kita cari kabel-kabelnya dulu. Kabelnya sesuai, kalau saya sih menggunakan kabel dengan ukuran 0,75 mili atau ya sesuai ukuran lah ya. Pakai 0,55 juga nggak apa-apa, karena di sini penggunaan bautnya juga cukup lumayan rendah, jadi nggak perlu gede-gede ukuran kawatnya. Saya sarankan untuk menggunakan kawat yang serabut aja. Dan kemudian di sini telah tersisa 2 kawat ya. Di sini ada kawat yang primer dan kawat yang sekunder. Kawat yang primer 0,25 dan kawat yang sekunder 0,20. Di sini yang kawat primer akan kita hubungkan ke kabel juga. Ini fungsinya kawat primer ini adalah untuk runningnya. Running itu adalah untuk kapasitor dan listrik seperti itu. Jadi apabila kita udah kerok, kita hubungkan seperti ini. Kabel yang merah di sini fungsinya untuk dialiri kapasitor dan dialiri listrik ya, paham lah ya. Dan kemudian yang terakhir, yang kawat sekunder atau kawat dengan ukuran 0,20 mili, di sini akan menjadi starting pada pompa air ini. Jadi bagian starting ini adalah bagian kawat dari kabel yang terhubung ke kapasitor saja. Jadi paham lah ya. C adalah common. Jadi common itu penggabungan antara kawat primer dan kawat sekunder. Kemudian yang running yaitu adalah penggabungan dari kawat primer untuk kapasitor dan listrik. Kemudian yang terakhir itu adalah starting atau penggabungan dari kawat sekunder yang untuk kapasitor saja. Jadi harap Anda pahami baik-baik, karena dengan Anda memahami seperti ini, Anda akan menjadi lebih mudah dan lebih tahu untuk pengerjaan atau penggulungan pompa air. Karena di setiap pompa seperti ini menggunakan cara-cara seperti yang telah tak sampaikan pada video ini. Jadi seperti itu ya. Dan untuk langkah selanjutnya, kita akan pasang selongsong seperti ini. Selongsongnya Anda juga bisa mendapatkan di toko online. Kawatnya pun Anda juga bisa mendapatkan di toko online ya. Itu banyak banget kawatnya yang jual. Mau kawat aluminium, mau kawat tembaga, mau kawat yang tipe banyak kok tipenya. Esek Malaysia, terus Henelic juga ada, Jerman juga ada, Eropa juga ada. Itu tergantung pilihan Anda ya, seperti itu. Dan kali ini kita ratain, kita pasang semuanya. Kalau kepepet nggak ada selongsong, itu Anda juga bisa menggunakan selongsong bakar ya. Tapi apabila Anda mentok nggak ada barang, itu bisa menggunakan selongsong bakar untuk penggulungan pompa dorong seperti ini. Dan langkah selanjutnya kita sediakan mika pembatas ini ya namanya ya. Jadi di sini ada sela-sela antara batasan kawat yang primer dan kawat yang sekunder. Jadi di sini kita sekat ya. Fungsinya apa untuk penyekatan seperti ini? Agar apabila terjadi panas atau getaran itu nggak langsung short ya, short antara kawat primer dan kawat sekunder. Jadi agar lebih aman gitulah pokoknya. Dan seperti biasanya kita menyediakan benang nilon. Fungsinya untuk apa sih benang nilon di sini? Di sini benang nilon saya gunakan untuk menali kawat dan selongsong dan kabel
agar nanti menjadi rapi. Rapinya itu bukan rapi kok bagus, indah dan sebagainya, tuh enggak. Jadi rapi di sini yang saya maksud adalah dimana kawat itu enggak nyangkut bodi dan enggak nyangkut rotor atau penggeraknya. Paham lah ya? Seperti itu rapi yang tak maksud di sini. Rapi itu harus kayak di pabrik atau enggak harus ya. Kalau menurut saya enggak harus seperti itu. Yang penting itu kenceng, itu rapat dan nggak nyangkut bodi sama nggak nyangkut rotor. Itu aja sih kalau saya. Tapi mungkin kalau Anda bisa juga meniru tali yang seperti bawaan pabrik juga nggak masalah. Tapi kalau saya seperti ini udah cukup bagus. Yang penting rapat, kenceng. Dan nanti langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, kita akan mengelem atau menyelak sih bahasanya sih. Menyelak menggunakan selak ya. Selak saya kadang pakai selak hatake, kadang juga pakai selak bag seperti nanti yang akan saya gunakan ya. Oke, kali ini kita menali dulu. Cara penaliannya juga tidak harus tak sampaikan secara detail, karena di sini saya juga sering menali model seperti ini dari pompa Shimizu, pompa Panasonic, penggulungan pompa Shimizu, penggulungan pompa Panasonic, penggulungan pompa jet, penggulungan pompa semi jet pump, dan yang lainnya. Saya sering menggunakan bahan seperti ini, dan seperti ini hasilnya cukup lumayan rapi ya kalau menurut saya sendiri sih. Kan yang bisa nilai kan orang lain, bukan saya sendiri. Seperti ini ya selak yang tak pakai, yaitu selak bag ya, dan kita pakai bekas cuka seperti ini. Akan kita masukkan, kemudian kita teteskan pada perkawatannya ya. Setelah semua oke, setelah semua kering, ini harap diperhatikan baik-baik. Di sini saya membutuhkan waktu minimal 3 jam untuk pengeringan selaknya ya. Jadi jangan langsung dimasukkan, kita nunggu keringnya dulu, kemudian kita pasang seperti ini. Kemudian langkah pemasangan current ke bodi pompa dorong itu adalah seperti ini ya. Kita pasang dulu, kemudian kita pukul-pukul pada bagian samping-sampingnya seperti ini. Pakai apa itu? Pakai obeng. Pakai pukul ya, pakai pukul, jelas pakai pukul sih. Pakai paku baja yang kita potong ujungnya, kemudian kita pukul-pukul sampai semua rata ya, sampai semua masuk ke dalam ya. Dan oke, ini berhubung waktu udah mencapai 14 menit lebih, videonya akan tak teruskan di kesempatan yang lain ya. Di kesempatan berikutnya kita akan mengetes, kita akan memasang keseluruhan dari kita memasang impellernya, kita memasang asnya, kita memasang selongsong besinya, kita pasang set lah
seperti itu. Jadi pompa air ini ada yang beda dari kebanyakan pompa air yang lainnya ya. Itu tuh mendapat pendinginan dari air tersebut. Spoolnya mendapat pendinginan. Jadi apabila keseluruhan pompa air menggunakan sistem seperti ini, pompa air itu enggak akan mudah terbakar. Kenapa? Karena selalu mendapat pendinginan dari air tersebut ya. Apabila Anda mengerti di sini ya, cukup bagus banget ya. Dan oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa, sekali lagi jangan lupa, apabila video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan like videonya. Apabila Anda menyukai video seperti ini, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Selamat menjalani aktivitas Anda sehari-hari.